Jangan-jangan Pak Prabowo nanti setelah dilantik menjadi presiden justru tidak akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru yang bernama IKN. Selamat atas suksesnya pelaksanaan upacara bendera di lokasi rencana ibu kota negara. Momentum ini tidak hanya menjadi simbol kebanggaan kita sebagai bangsa, tetapi juga menegaskan sebuah kebangkitan dan komitmen kita untuk membangun IKN dengan semangat persatuan dan kesatuan. Tetapi sebagai rakyat kecil tentu kita bisa saja merenungkan sesuatu hal yang belum terjadi. Sebagai rakyat kecil, tentu kita juga bisa membayangkan hal-hal besar yang mungkin akan terjadi, yang akan kita rasakan di kemudian hari. Nah, sebagai rakyat kecil juga kita tentu bisa berpikir untuk berbuat sesuatu yang menurut kita itu adalah jalan yang benar. Salah satu contohnya adalah bagaimana Indonesia nanti mempunyai sebuah kota baru, di mana kota ini akan menjadi ibu kota negara Indonesia yang bernama IKN, Ibu Kota Nusantara. Apakah ada yang berdampak baik bagi kehidupan kita? Apakah akan berdampak tidak baik bagi kehidupan berbangsa? Pernah nggak ngebayangin yang beginian? Sebagai rakyat Indonesia yang melek informasi tentunya akan membayangkan apa sih dampaknya pembangunan IKN terhadap kami ini sebagai rakyat Indonesia. Apa dampaknya terhadap perkembangan ekonomi sebuah negara? Apa dampaknya ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia? Dan apa dampaknya terhadap peningkatan kualitas pendidikan anak-anak cucu kita? Apa dampaknya bagi kemajuan sebuah perkembangan teknologi di suatu kawasan? Dan apa dampaknya terhadap persaingan global? Ini kita harus tahu. Dan kita mungkin nanti akan merasakan hal seperti ini. Mungkin nggak pembangunan rencana ibu kota baru yang bernama IKN atau Ibu Kota Nusantara itu akan dilanjutkan oleh pemerintahan yang baru nanti? Ya, dalam hal ini tentunya kepala negaranya adalah Pak Prabowo Subianto. Jangan-jangan Pak Prabowo nanti setelah dilantik menjadi presiden justru tidak akan melanjutkan pembangunan ibu kota baru yang bernama IKN. Namun, apa ada ya keuntungannya selanjutnya bila mana tidak melanjutkan pembangunan IKN? Ya tentu saja ada keuntungannya juga bila tidak melanjutkan pembangunan IKN. Mari kita bahas untung ruginya atau risikonya bila pembangunan IKN terus dilanjutkan atau tidak dilanjutkan. Dan ada alasan bila pembangunan IKN tidak dilanjutkan, tentunya ada pada kondisi tertentu. Kita bahas dulu apa saja keuntungan posisi Indonesia bila melanjutkan pembangunan IKN. Yang pertama adalah jika melanjutkan pembangunan IKN, maka Indonesia tentu akan bisa bersaing di dalam persaingan global. Pembangunan IKN sudah pasti akan terkait pembangunan semua infrastruktur lintas sektoral yang akan menjadi kebutuhan sebuah ibu kota baru yang lebih maju dan perencanaan yang lebih tertata. Bila pembangunan IKN dilanjutkan, artinya negara akan mengadopsi dan memajukan inovasi kreatif, industri skala besar, dan kewirausahaan untuk meningkatkan daya saing masyarakatnya dalam hal ekonomi kreatif. Itu harus seperti itu. Nah, ini adalah keuntungan pertama. Namun, bila tidak melanjutkan pembangunan, maka Indonesia akan tertinggal dalam persaingan global. Yang kedua adalah bila mana pemerintah melanjutkan pembangunan IKN, sudah pasti akan diikuti kemajuan-kemajuan teknologi juga. Kenapa? Karena kalau tidak melanjutkan pembangunan IKN dan kawasan baru, sudah otomatis tidak akan adanya kelanjutan yang berfokus pada inovasi kreatif. Dan tidak ada lagi kemajuan teknologi dan industri dalam suatu kawasan sekitaran wilayah tersebut. Dan itu semua bisa menghambat kemajuan.
pada akhirnya menyebabkan kurangnya daya saing di pasar internasional. Jadi jelas keunggulan kompetitiflah yang akan terancam. Tentu bila tidak melanjutkan pembangunan IKN juga maka akan timbul ketidakmampuan bersaing dalam bidang ini dan bisa berdampak negatif. Yang ketiga adalah jika melanjutkan pembangunan IKN, disinilah adanya kesempatan untuk menciptakan sebuah lapangan kerja baru yang akan menyerap banyak lapangan kerja, sehingga tingkat pengangguran dapat dikurangi seminim mungkin. Sebaliknya, jika tidak melanjutkan pembangunan IKN, maka tingkat pengangguran akan semakin meningkat, semakin besar. Karena jumlah usia produktif lulusan sekolah-sekolah SMA, SMK, atau bahkan lulusan sarjana juga akan meningkat pula. Nah, ini perlu ditangani dengan serius. Nah, yang keempat adalah jika melanjutkan pembangunan IKN, maka masalah-masalah sosial, ketimpangan ekonomi akan dengan mudah diselesaikan. Karena dengan adanya pembangunan wilayah-wilayah baru tersebut. Nah, tapi jika tidak melanjutkan pembangunan IKN akan terjadi sebaliknya. Ini akan sulit menghadapi tantangan-tantangan di masa depan karena tanpa solusi yang jelas, tanpa adanya investasi di dalam pembangunan IKN, kemungkinan besar sulit untuk mengatasi tantangan-tantangan global yang saat ini secara efektif. Nah, yang kelima adalah adanya kolaborasi antar industri, akan ada industri-industri baru yang tumbuh di pembangunan IKN nantinya, sehingga adanya kolaborasi lintas sektoral dapat menciptakan peluang pertumbuhan bisnis serta kesempatan untuk menciptakan solusi yang holistik atau secara menyeluruh. Tapi ini juga ada catatan-catatan dalam hal kondisi di mana pembangunan IKN tidak perlu dilanjutkan. Nah, tentunya ada parameter. Ada parameter untuk mengetahui adanya risiko yang besar bila pembangunan IKN terus dilanjutkan, yaitu mungkin dari sisi perencanaan tata ruang, tata kelola belum matang tetapi segera dieksekusi, buru-buru dieksekusi, sehingga bisa merusak lingkungan, ekosistem. Tapi yang paling penting adalah perencanaan anggaran untuk diinvestasikan di mana di tempat baru itu tidak tersusun dengan baik, sehingga di tengah jalan anggarannya tidak ada lagi. Nah, dan akan dikhawatirkan akan menjadi proyek mangkrak. Dan ini menghabiskan banyak investasi sia-sia. Maka tidak dilanjutkannya pembangunan IKN juga memiliki beberapa keuntungan. Meskipun ini tidak sepopuler dengan pendekatan pro-inovasi yang lebih kreatif. Beberapa keuntungan potensial jika tidak melanjutkan pembangunan IKN adalah: yang pertama, dapat mengurangi risiko besar karena keterbatasan anggaran dana dan investasi untuk pembangunan IKN. Nah, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur, industri-industri baru yang akan diciptakan dapat membawa risiko finansial yang signifikan alias berbahaya bila cadangan anggaran tidak cukup, sehingga dapat menghindari kerugian finansial yang terkait dengan gagalnya proyek-proyek inovatif. Karena tidak semua pembangunan atau proyek baru itu akan berhasil. Tidak semuanya seperti itu, banyak contohnya. Nah, yang kedua adalah bila tidak melanjutkan pembangunan IKN, maka pemerintah akan lebih fokus kepada masalah-masalah yang saat ini belum tuntas, tanpa harus mengalihkan sumber daya finansial untuk hal-hal baru yang belum pasti, yang belum tentu berhasil karena kajiannya juga mungkin kurang baik. Sehingga pemerintah akan lebih fokus pada penyelesaian masalah-masalah sosial dan ekonomi yang mendesak untuk segera dilakukan perbaikan untuk mengurangi ketimpangan sosial. Nah, yang ketiga adalah terkait perlindungan lingkungan. Dengan tidak melanjutkan pembangunan IKN, maka daerah hutan dapat terhindar dari hal-hal yang menyebabkan deforestasi, yang dapat mengganggu ekosistem dan mengancam keanekaragaman hayati. Selain itu, dapat menyebabkan terjadinya pergeseran ekosistem lokal yang dapat berdampak jangka panjang. Itulah kira-kira sedikit analisa dari saya, plus minusnya apakah pembangunan IKN perlu dilanjutkan atau tidak. Namun, dari pertimbangan 2 poin plus minus tersebut,
Maka kalau menurut saya pribadi, demi kemajuan bangsa Indonesia, sebaiknya IKN tetap dilanjutkan oleh pemerintah yang baru nanti. Mudah-mudahan Pak Prabowo juga berpikir ke arah sana. Dengan melanjutkan pembangunan IKN, sangat penting untuk menjaga daya saing ekonomi sebuah negara, untuk menciptakan solusi-solusi yang inovatif bagi tantangan-tantangan di masa depan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Harus ada komitmen di dalam sebuah pembangunan yang berkesinambungan, walaupun berganti presiden berkali-kali. Harus dipikirkan juga aturan-aturan yang mengikat untuk melanjutkan pembangunan. Perlu diketahui bahwa suatu negara yang tidak mempunyai rencana jangka panjang untuk berinvestasi dalam hal pembangunan atau inovasi teknologi, maka akan kehilangan keunggulan kompetitifnya di pasar global. Sehingga dengan melanjutkan pembangunan IKN, maka inovasi dan pembangunan yang berbasis teknologi harus menjadi skala prioritas, karena akan menjadi faktor yang sangat penting di dalam pertumbuhan ekonomi modern. Hanya dengan cara itulah sebuah negara akan disegani oleh negara-negara lain. Demikian, terima kasih.